dalam podcast bersama di Jabarus TV dan saya dengan Pak Najib, Ketua ICMI Jabar, Kang ya. Ya. Nah, kami akan podcast di program Sio Podcast terkait dengan adanya kegiatan apa? Muktamar ya? Muktamar. Muktamar yang ke-7. 7. Nah, tanggal 4 dan tanggal 5 ya? Tanggal 4 sampai tanggal 6. Ya. Nah, mungkin Pak besok sampai mana kesiapan Ketua Panitia dan juga Ketua Umum ICMI Jabar. Gampang kan? Alhamdulillah. Tidak masalah. Pak Jib, gimana kesiapan terkait dengan adanya Muktamar ICMI ke-8? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ICMI akan menyelenggarakan Muktamar yang ke-7. Muktamar ini adalah merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di ICMI. Muktamar ke-7 ini dihadiri oleh seluruh kepengurusan atau anggota ICMI dari berbagai jenjang struktur kepengurusan, mulai dari ICMI pusat, ICMI tingkat wilayah, kemudian ICMI tingkat kabupaten kota. Pusat itu namanya Orpus, kemudian di tingkat provinsi namanya organisasi wilayah atau Orwil, di tingkat kabupaten kota namanya organisasi daerah atau Orda. Dan ada 10 organisasi wilayah luar negeri. Nah, itu semua akan hadir dalam acara Muktamar ICMI ke-7 ini. Nah, Muktamar ICMI yang ke-7 ini ditempatkan di Kota Bandung. Nah, karena di Kota Bandung, ICMI Orwil Jawa Barat diberi mandat atau diberi tugas oleh ICMI Pusat untuk menjadi panitia pelaksana Muktamar ICMI yang ke-7 ini, sekaligus milad ke-31. Nah, tujuan pokok dari atau tugas dan fungsi pokok dari Muktamar ini adalah pertama, penyampaian laporan pertanggungjawaban kepengurusan satu periode yang sudah berjalan. Satu periode itu 5 tahun. Satu periode kepengurusan itu sejak kepengurusan di bawah Ketua Umum Prof. Jimli Asidiki sudah 5 tahun, bahkan sudah lebih dari 1 tahun, karena seharusnya Muktamar ini dilaksanakan pada tahun 2020. Hanya saja tahun 2020 itu masih ada suasana pandemi dan itu tidak diperkenankan. Nah, oleh karena itu Muktamar ini diundur. Seharusnya tahun 2020, sekarang ya diundur menjadi tahun 2021. Bulannya karena tetap karena COVID kemarin. Nah, jadi sebetulnya pada tahun 2020 sebetulnya ICMI Orwil Jawa Barat sudah sangat siap, sudah melakukan persiapan-persiapan terkait dengan pelaksanaan Muktamar pada tahun 2020. Tetapi karena memang diundur, nah kita justru lebih leluasa mempersiapkan pelaksanaan Muktamar ini. Nah, semula kita sudah menyiapkan Muktamar itu ketika diundur tahun 2021 pada bulan Maret. Tetapi karena masih suasana pandemi diundur lagi pada bulan Juni, kemudian masih suasana pandemi dicoba diundur lagi bulan September opsinya. Tetapi kemudian karena September juga masih PPKM darurat waktu itu malah, jadi diundur tahun Desember, dan Desember ini sudah final. Tidak akan diundurkan. Tidak akan diundurkan. Karena kan aman kan ya? Ya, apapun kondisinya itu tetap akan dilaksanakan. Ya. Nah, jadi ICMI Orwil Jawa Barat yang ditunjuk atau diberi mandat oleh ICMI Pusat untuk mempersiapkan pelaksanaan Muktamar ini, kita sudah mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan urusan teknis. Pertama menyangkut tentang penetapan lokasi, penetapan lokasi yaitu di Hotel Asrilia, dan kita semula itu melakukan penjajakan berbagai hotel terkait dengan persiapan hotel, dan kita sudah menjajaki beberapa hotel yang di Kota Bandung ini, sudah lebih dari 10 hotel yang kita jajaki. Namun kemudian pada akhirnya kita tetapkan di Hotel Asrilia dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan pertama,
hotel yang bisa memfasilitasi peserta yang bisa menampung sejumlah peserta utusan yang punya hak suara, yaitu 450. Dan itu pun juga yang sudah memenuhi standar prokes. Prokes ya. Nah, prokes. Jadi berjarak gitu. Nah, jadi hotel yang punya fasilitas kapasitas 450 tetapi juga harus berdasarkan prokes, standar prokes. Yang kedua, kita menyiapkan tim kepanitiaan di tingkat Orwil atau panitia wilayah, dan itu sudah bekerja mulai dari tim keadministrasian, kesekretariatan, kemudian tim kerjasama, kemudian tim perizinan, kemudian tim acara, semua sudah kita persiapkan. Dan kita sejak 4 bulan yang lalu sudah menetapkan kita rapat koordinasi dan konsolidasi panitia pada setiap hari Selasa dan Kamis. Itu sudah kita lakukan rutin ya. Nah, kemudian juga kepanitiaan sudah kita ini konsolidasikan, kemudian kita koordinasi dengan pemerintah daerah setempat mulai dari tingkat provinsi, kemudian pemerintah Kota Bandung, kemudian dengan Polda, kepolisian daerah, kemudian dengan Kodam, kemudian dengan Satgas tentunya, karena dengan Satgas ini sangat penting karena Satgas ini yang memberikan rekomendasi apakah penyelenggaraan yang melibatkan orang banyak itu disetujui atau tidak. Itu Satgas punya kewenangan itu. Nah, dalam hal itu kita sudah koordinasi dan alhamdulillah sudah dapat lampu hijau sebetulnya. Nah, kemudian kita juga koordinasi secara rutin dengan ICMI pusat terkait dengan materi muktamar, kemudian rundown acara muktamar, kemudian juga perangkat-perangkat lain yang perlu disiapkan oleh panitia wilayah. Di antaranya menyangkut tentang sistem penyelenggaraan, apakah online atau offline. Dalam suasana normal, jumlah peserta muktamar itu biasanya bisa mencapai 1.000, karena peserta muktamar itu terdiri dari peserta utusan dan peserta peninjau. Peserta utusan ini yang punya hak suara itu sejumlah 450. Peserta peninjau kalau dari setiap satu suara itu ada peninjaunya kan sudah 900. Belum lagi pengurus dan panitia itu. Nah, karena kita membatasi hanya peserta utusan saja yang hadir di lokasi atau yang offline. Nah, jadi terpaksa kita harus selenggarakan secara hybrid. Virtual. Virtual bagi peserta peninjau. Tapi bagi peserta utusan semua adalah offline. Nah, itu terkait dengan mekanisme, karena di situ salah satu fungsi muktamar adalah laporan pertanggungjawaban pengurus, kemudian penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kemudian juga penetapan program kerja dan garis besar organisasi, kemudian juga ketetapan organisasi. Di situ ada pembahasan kode etik, kemudian Hita perjuangan ICMI, kemudian juga wawasan pengabdian ICMI, kemudian kode etik kecendekiawanan itu ditetapkan di situ. Nah, kemudian juga yang terakhir adalah pemilihan pengurus melalui tim formatur. Nah, jadi ada amanat yang keempat itu adalah pemilihan pengurus melalui pembentukan tim formatur, maka berarti ada peserta utusan yang punya hak suara. Nah, di situ. Nah, karena hak suara ini jumlahnya besar, maka yang peninjau itu dilakukan secara online. Nah, berarti karena ada offline dan online, berarti ada teknis pelaksanaannya itu secara hybrid. Nah, kita harus menyiapkan setengah yang offline, setengah hybrid ya. Nah, hybrid itu ada offline, ada online gitu. Jadi yang offline itu peserta utusan.
Kemudian yang online peserta peninjau. Peninjau itu kan tidak punya hak suara, jadi hak bicara saja. Tetapi ketika suasana online begini, yang peserta peninjau itu hanya online dan mereka hanya bisa mengikuti melalui secara virtual. Sementara peserta utusan yang punya hak suara itu hadir secara offline. Dan kita menyiapkan perangkat-perangkat itu. Pak Haji, mengenai tanggal 4 itu kira berapa yang akan di ini kan berapa persen persiapannya? Berapa persen misalnya ini udah mulai berapa persen? Kira Yang tanggal 4 itu menyangkut tentang acara nanti apa tuh? Berapa persen udah siap digelar? Nah, tanggal 4 itu kita sudah pertama perizinan sedang proses, tapi kita sudah sudah konsolidasi dengan Polda dan alhamdulillah Polda juga merespon secara bagus dan mengizinkan, bahkan siap memberikan bantuan kalau terkait dengan ada kebutuhan bantuan security, gitu. Keamanan. Kemudian dari pihak dari kita juga koordinasi dengan dinas-dinas, dengan pemerintah daerah melalui beberapa dinas seperti dinas kesehatan, dinas Kominfo, kemudian dinas Budpar, dinas perhubungan. Dinas kesehatan menyangkut tentang kerjasama untuk pelaksanaan pertama penyediaan tim medis. Selama muktamar itu kita harus ada tim medis. Nah, kemudian yang kedua kita berlakukan peserta itu harus swab antigen. Antigen semua. Ya, semua. Semua panitia. Semua peserta, termasuk panitia. Dan peserta yang ikut ya, acara itu ya. Ya, ikut acara. Kemudian juga vaksin. Nah, jadi kita ingin ada jaminan bahwa pelaksanaan ini harus steril atau harus bebas dari kemungkinan virus-virus itu. Oleh karena itu kita panitia memberlakukan bahwa semua peserta yang berhak atau boleh masuk ke ruangan itu adalah peserta yang terdaftar sebagai utusan. Yang di luar utusan tidak boleh masuk. Ini kira berapa orang Pak yang satu? 450 orang. Kalau yang peninjau ya satu orang gitu. Jadi yang 450 juga gitu. Nah, itu ditambah ke panitia dan mungkin juga pengurus ICMI pusat, karena ICMI pusat itu kan harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Nah, termasuk juga panitia panitia pusat itu yang hadir di situ, dan semua wajib swab dan juga vaksin. Nah, tapi bisa jadi di antara peserta itu mungkin kalau peserta itu yang datang yang menggunakan pesawat itu kan mereka sudah pasti sudah swab, karena bandara itu kan sudah memberlakukan wajib swab. Antigen, PCR malah kan itu. Nah, kemudian juga vaksin. Ya usulan gitu kan, usulan jangan di itu. Tetapi kan aturannya masih di lapangan masih tetap berlaku ya. Nah, tetapi dengan cara begitu paling tidak bagi peserta yang datang dari luar daerah, terutama dari luar Pulau Jawa, itu kan rata-rata naik pesawat dan itu sudah dijamin sudah swab, bahkan sudah PCR dan juga sudah vaksin. Kalau belum vaksin kan tidak boleh masuk bandara. Gitu. Nah, itu yang diinikan. Nah, itu sudah kemudian kita menyiapkan tim untuk antar jemput peserta, tim LO, license officer. Pak Haji, mengenai nanti siapa nih calon yang akan maju ketua HPI pusat? Nah, calon-calon itu kan pencalonan itu kan dilakukan melalui mekanisme pertama pengusulan nama-nama calon diusulkan oleh Orwil. Kemudian usulan ini disampaikan ke pusat, kemudian pusat nanti diseleksi. Nah, kemudian juga dari situ
eh, pengusulan dari all Willy kemudian diseleksi lagi. Nah dari situ ada jumlah 15, yang 15 itu yang akan dipilih. Nah sampai sekarang kan pengusulan belum ini. Hanya saja kemarin dalam rapat tim Prumus itu kemudian ditetapkan bahwa pengusulan pertama, jadi mekanisme itu pertama tahap pengusulan oleh Orwil. Kemudian setelah tahap pengusulan itu penetapan calonnya kemudian dipilih dari 15 menjadi 7, dipilih 7. Kemudian yang dipilih itu adalah 7 yang mendapatkan suara 7 besar. Nah, pengusulan ini kan masih belum gitu. Pengusulan itu bisa sebelum atau diusulkan pada saat pelaksanaan muktamar. Nah, jadi ada yang mengusulkan sebelum, ada juga yang mengusulkan pada saat muktamar. Nah, pada saat muktamar berarti kan sekarang masih belum muncul karena tidak bisa ditentukan karena satu Orwil itu mengusulkan 7 nama gitu. Maksimal. Tapi boleh saja satu gitu. Nah, tetapi kan sampai sekarang belum ada yang ini. Pak Haji, maju nggak? Ya, insya Allah karena berdasarkan hasil rapat majelis pengurus paripurna itu menetapkan bahwa saya dicalonkan oleh Ijmi Orwil Jawa Barat itu, sebagai salah satu tim formatur. Nah, kan di muktamar itu nanti tidak memilih ketua, tetapi milih tim formatur. Nah, suara terbanyak dari tim formatur itu yang akan terpilih sebagai ketua. Nah, sehingga belum bisa membaca siapa yang sebetulnya karena. Saya kira Pak Haji sejauh ini apa yang akan calon lain selain Pak Haji apalagi akan maju? Nah, calon yang lain itu kan banyak. Pertama dari antara pengurus pusat itu ketua umum, wakil ketua umum, sekjen, kemudian bendahara itu kan punya potensi yang sama dan mungkin juga punya peluang yang sama, bahkan ada juga yang mendorong-dorong, ada beberapa pihak yang mendorong untuk maju. Jadi dari jajaran pengurus pusat juga banyak. Kemudian di antara jajaran ketua-ketua Orwil juga banyak juga yang didorong untuk maju. Jadi mungkin lebih 5 atau 7 Orwil mengusulkan calon dari Orwil. Perkiraan sebenarnya akan maju selain Pak Haji? Pertama ketua umum bisa punya hak untuk bisa maju lagi. Kemudian di antara wakil-wakil ketua umum juga saya mendapatkan informasi itu juga ada yang ingin maju seperti Pak, mungkin di antara wakil ketua umum itu kan ada Pak Muhammad Nuh, ada Pak Heri, kemudian ada Pak Priyo Budi Santoso, kemudian ada juga yang lain, ada juga Busri, gitu. Ada juga Pak Sekjen, ada Pendum gitu. Ada Pak Ilham, jadi banyak gitu. Kemudian juga mungkin dari jajaran Dewan Pakar ada, kemudian juga dari jajaran Orwil juga ada. Nah, apa nih harapan Pak Haji nih kalau terpilih nanti ke depan Ijmi pusat? Harapan yang utama atau obsesi saya yang utama adalah bagaimana Ijmi itu bisa hadir sesuai dengan harapan masyarakat Islam Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam pendirian Ijmi. Gagasan dan pendirian Ijmi itu diantaranya adalah bagaimana para cendekiawan itu, jika seluruh potensi para cendekiawan itu dikolaborasikan, di manage, disinergikan dengan keragaman keahlian, keragaman profesi, keragaman latar belakang, itu menjadi potensi yang sangat besar. Dan apabila potensi yang sangat besar itu bisa dikelola secara baik dan dikelola secara sinergi yang baik dan benar, maka cendekiawan itu yang dalam hal ini diwadahi oleh Ijmi itu bisa menjadi kekuatan besar untuk membangun peradaban bangsa Indonesia yang maju dan berdasarkan prinsip
masyarakat madani. Tujuan utama ICMI sebagaimana ditetapkan dalam amanah tujuan ICMI adalah menciptakan dan membangun masyarakat madani yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berlandaskan pada iman dan takwa dan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemanfaatannya digunakan sebesar-besarnya untuk pengabdian pada masyarakat bangsa Indonesia. Nah, ke depan yang pada masa Pak Habibie, masa periode kepemimpinan Pak Habibie, itu ICMI punya peran dan kontribusi yang sangat besar dalam tata kehidupan, dalam perjalanan tata kehidupan bangsa Indonesia ini. Nah, pasca Pak Habibie itu ada penurunan. Nah, oleh karena itu kita ingin ke depan bagaimana ICMI itu bisa hadir sebagaimana di awal kemunculan ICMI, ICMI hadir bisa memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap proses dinamisasi perjalanan kehidupan bangsa. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Dan sosialisasi atau publikasi narasi tentang cendekiawan atau masyarakat madani itu kan ICMI yang menggulirkan. Nah, masyarakat madani itu adalah entitas masyarakat sipil. Nah, dalam struktur tata kehidupan bangsa itu kan ada yang pemilik kedaulatan itu adalah rakyat. Tetapi pelaksanaan rakyat ini dalam manajemen kenegaraan itu harus ada government, ada pemerintahan. Pemerintahan ini bisa dari unsur legislatif, eksekutif, yudikatif, dan pelaksananya itu adalah pemerintah. Nah, sementara pemerintah inilah yang mengelola tata pemerintahan. Nah, sementara masyarakat ini adalah masyarakat yang tidak memiliki otoritas pemerintahan, tetapi masyarakat punya kedaulatan. Nah, dalam praktek pelaksanaan tata pemerintahan itu seringkali memang kadang-kadang ada agenda atau ada konsep yang dibangun oleh atau kebijakan yang dibangun oleh pemerintah sebagai pemegang otoritas kepemerintahan dalam upaya untuk mewujudkan tugas kepemerintahan. Kadang-kadang masyarakat ada kesenjangan dalam pelaksanaannya dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, karena memang narasi atau kebijakan atau program-program yang dibangun oleh pemerintah itu kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Demikian juga sebaliknya, kadang-kadang aspirasi masyarakat itu, karena masyarakat ini adalah pemegang kedaulatan, seringkali tidak bisa terkoneksikan dengan pemegang otoritas pemerintahan, karena ada kesenjangan yang sangat besar antara kesenjangan komunikasi antara masyarakat biasa dengan entitas pemegang otoritas pemerintahan. Nah, masyarakat madani itu adalah masyarakat yang entitas masyarakat sipil yang di situ hadir dalam upaya untuk merepresentasikan kekuatan masyarakat atau rakyat pada umumnya yang bisa mengkomunikasikan pandangan, aspirasi atau pikiran masyarakat yang memiliki kedaulatan itu terhadap pemerintah, dalam ini pemegang otoritas kekuasaan,